Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Sumatera Utara Angkatan 35 Kelompok 1 yang anggota kelompoknya terdiri saya sendiri Supiani SPD serta rekan-rekan saya yang bernama Saya Saiful Amri SPD. Saya Taufik Hidayat Eskom. Saya Tamida Ika Kudriani SPDI. Saya Suyanti SPDI. ingin mempresentasikan apa yang sudah kami analisa terkait isu kontemporer yang sedang banyak dipermasalahkan di khalayak ramai. Inilah hasil analisa kami, pro kontra terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia. Dari isu pro kontra terhadap vaksin COVID-19 ini, kami sudah merangkum beberapa masalah yang sering timbul di masyarakat. Hasilnya, kami mendapatkan seperti yang ada di layar berikut. Yang pertama, masih banyaknya masyarakat yang anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, kurangnya efektivitas dari pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ di era new normal pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker sesuai yang disarankan bila sedang di luar rumah. Dan yang keempat, membludaknya jumlah limbah medis seperti masker, sarung tangan lateks, dan baju hazmat di tempat pembuangan akhir. Dari hasil penarikan akar masalah dengan teknik APKL yang terlihat pada tabel di atas didapatkan permasalahan tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia yang memenuhi keseluruhan poin-poin teknik APKL, aktual, problematika, kelayakan, dan kehalayakan. Dari beberapa masalah tersebut, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan teknik APKL. Teknik APKL ini melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang seperti aktual, apakah isu tersebut masih terjadi pada saat ini dan masih menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Problematika, apakah isu ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan? Kelayakan, apakah isu ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat? Kehalayakan, apakah isu ini menyebabkan banyak masyarakat terdampak dalam kehidupan sehari-harinya? Pencarian penyebab masalah dilanjutkan dengan menggunakan metode Fishbone. Dari metode Fishbone ini, ditemukan beberapa penyebab masalah, seperti yang terlihat dari diagram tulang ikan. Tulang ikan pada diagram Fishbone ini menunjukkan akar penyebab masalah yang terjadi, yaitu man, method, material, dan environment. Pada akar penyebab man, di mana man di sini merepresentasikan masyarakat, yang pertama yaitu pola pikir masyarakat yang masih menganggap dirinya kebal terhadap COVID. Yang kedua, masih minimnya pemahaman tentang vaksin COVID-19. Pada akar penyebab metode, di mana metode di sini adalah cara penyelesaian untuk menangani masalah, yaitu masih minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 yang dapat meyakinkan masyarakat tentang aman atau tidaknya vaksinasi, lalu bagaimana efek samping dan manfaatnya. Selanjutnya, pada akar penyebab material, di mana material di sini adalah sumber daya yang tersedia, masih minimnya jumlah vaksin yang tersedia dan fasilitas pendukung pemberian vaksin. Kemudian, pada akar penyebab environment, di mana di sini environment merepresentasikan lingkungan sekitar masyarakat, yaitu masih berkembangnya informasi yang salah dan kurang tepat mengenai vaksin COVID-19. Dan dari akar penyebab tersebut, mengakibatkan masih tingginya angka masyarakat anti vaksin di Indonesia. Dari analisis Fishbone tersebut didapatkan beberapa akar masalah, yaitu 1. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksin COVID-19. 2.
pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal terhadap COVID-19. 3. Minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang vaksin COVID-19. 4. Masih minimnya ketersediaan vaksin dan fasilitas pendukung vaksin. 5. Perasaan ragu masyarakat terhadap uji klinis vaksin yang ada. Dan yang terakhir, berkembangnya informasi yang kurang tepat mengenai vaksin COVID-19. Untuk menangani akar permasalahan tadi, berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, penggiatan sosialisasi ke lingkungan masyarakat terkecil, yaitu RT RW dan kepala keluarga. Dengan ini diharapkan masyarakat bisa paham akan pentingnya vaksin COVID-19 tersebut. Yang kedua, memaksimalkan semua jenis media sosialisasi, baik sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti iklan dan sosialisasi lainnya. Yang ketiga, mengajak tokoh masyarakat untuk menarik simpati masyarakat dari berbagai kalangan. Yang keempat, mengawasi semua informasi yang sampai ke masyarakat. Karena terkadang masih banyak informasi yang belum jelas. Baik itu informasi yang datang dari sesama masyarakat atau dari kalangan masyarakat lainnya. Yang kelima, meningkatkan efektivitas comment center COVID-19. Yang keenam, bekerja sama dengan pihak swasta untuk memaksimalkan jangkauan vaksin. Dan yang terakhir, follow up dan monitoring masyarakat yang sudah melakukan vaksin terhadap kemungkinan timbulnya reaksi tubuh terhadap vaksin. Misalnya adanya demam, alergi, serta reaksi lainnya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami terkait analisis isu kontemporer. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya, dan mohon maaf apabila ada salah dan perkataan kami yang kurang menyenangkan. Semoga dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi kami dan masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.